Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Triwicaksono dari kelas 3 KBG 1. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator dan Bapak Ibu Dewan Penguji yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan hasil laporan akhir ini dengan judul Perencanaan Ulang Struktur Atas Gedung Kantor Cabang BRI Sidoarjo. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Suryadi selaku pembimbing yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Pokok pembahasan pada presentasi kali ini yakni 1. Pendahuluan, 2. Tinjauan pusaka, 3. Alur perencanaan, 4. Data perencanaan, 5. Pembahasan, dan terakhir adalah penutup. Yang pertama adalah pendahuluan. Bank merupakan lembaga keuangan terpenting dalam suatu negara yang mempengaruhi perekonomian baik secara makro maupun mikro. Di Indonesia, perbankan mempunyai pangsa pasar sebesar 80% dari keseluruhan sistem keuangan yang ada. Berangkat dari data tersebut, maka pembangunan bank merupakan hal yang sangat dibutuhkan demi berjalannya suatu sistem perekonomian. Aspek penting dalam pembangunan bank ini adalah perencanaan dari struktur bangunan itu sendiri, yang direncanakan secara baik, benar, dan teliti, yang mana dalam perencanaan ketahanan kekuatan struktur harus diperhatikan tanpa harus mengabaikan keindahan arsitektur bangunan tersebut. Struktur bangunan itu terdiri dari struktur atas dan struktur bawah. Struktur atas terdiri dari kolom, balok, pilar lantai, dan atap, dan struktur bagian bawah yang berupa tie beam dan fondasi. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perencanaan komponen struktur atap gedung kantor cabang BRI Sidoarjo. Yang kedua, bagaimana perencanaan struktur pilar lantai gedung kantor cabang BRI Sidoarjo. Yang ketiga, bagaimana perencanaan struktur beton bertulang, balok anak, balok memanjang, balok induk, kolom, dan tangga dari gedung kantor cabang BRI Sidoarjo. Yang terakhir, bagaimana perhitungan rencana anggaran biaya struktur atas gedung kantor cabang BRI Sidoarjo. Batasan masalah. Perhitungan struktur atas menggunakan metode LRFD. Yang kedua, pembebanan struktur menggunakan SKSNI 1727/2013. Yang ketiga, acuan perhitungan yang dipakai menggunakan SNI 1729/2015. Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung 1983. Yang kelima, baja tulangan beton menggunakan SNI 252 tahun 2014. Yang keenam, perhitungan dilakukan pada portal yang menerima beban paling besar menggunakan RSAP. Yang ketujuh, struktur utama memakai acuan perhitungan SKSNI 032847/2013. Beban gempa tidak diperhitungkan, dan terakhir perencanaan perhitungan kebutuhan anggaran biaya menggunakan HSPK Sidoarjo tahun 2019. Tujuan. Yang pertama, mampu menghitung dan merencanakan struktur atap baja. Yang kedua, mampu menghitung dan merencanakan struktur pilar lantai. Yang ketiga, mampu menghitung dan merencanakan struktur beton bertulang. Yang keempat, mampu menghitung dan merencanakan rencana anggaran biaya struktur atas. Manfaat bagi penulis. Dapat merencanakan struktur baja dan struktur beton yang efisien. Yang kedua, dapat merencanakan kemampuan di bidang teknik, meningkatkan kemampuan di bidang teknik sipilan, khususnya pada pembangunan konstruksi gedung. Yang ketiga, dapat membandingkan teori yang didapat di bangku perkuliahan dengan aplikasi di lapangan. 4. Dapat mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di lapangan. Kelima, dapat menggunakan metode ini untuk perencanaan konstruksi bangunan gedung yang lain. Bagi lembaga, dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu teknik sipilan bagi mahasiswa yang ingin melakukan kajian atau penelitian terhadap perencanaan pembangunan gedung rusun. Pembangunan gedung dapat merencanakan struktur jaringan dan struktur beton. Yang kedua, dapat merencanakan struktur baja dan struktur beton yang efisien dengan tepat dan benar. Yang ketiga, dapat membandingkan teori yang didapat di bangku perkuliahan dengan aplikasi di lapangan. 4. Dapat mengatasi permasalahan yang timbul dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek konstruksi bangunan gedung.
Yang kelima, dapat menggunakan metode perencanaan ini untuk perencanaan bangunan gedung yang lain. Yang bab 2, tinjauan pustaka. Pembebanan. SKSMI 1727-2013 mendefinisikan beban sebagai gaya atau aksi lainnya yang diperoleh dari berat seluruh bahan bangunan, penghuni, barang-barang yang ada di dalam bangunan gedung, efek lingkungan, selisih perpindahan, dan gaya kehangan akibat perubahan dimensi. Jenis beban itu yang pertama beban mati, beban hidup atap, 4 beban air hujan, dan kelima beban angin. Atap merupakan bagian paling atas dari suatu konstruksi bangunan gedung yang berfungsi untuk melindungi komponen konstruksi yang berada di bawahnya dan penghuni dari hujan, panas, matahari, dan juga hal-hal yang dapat mengganggu penghuni bangunan tersebut. Selain itu, atap juga memiliki fungsi untuk menambah keindahan dari suatu bangunan. Struktur beton bertulang. Menurut Agus Setiawan, beton merupakan material konstruksi yang diperoleh dari pencampuran pasir, kerikil, atau batu pecah, semen, serta air. Rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya suatu bangunan atau proyek merupakan perencanaan suatu bangunan dalam bentuk penggunaannya beserta besar biaya yang diperlukan dan susunan pelaksanaan dalam bidang administrasi maupun pelaksanaan kerja dalam bidang teknik. Secara umum, perhitungan RAB dapat dirumuskan sebagai berikut. RAB, sigma volume dikali harga satuan pekerjaan. Bab ketiga, alur perencanaan. Alur perencanaan ulang struktur atap dapat dilihat seperti ini. Terus yang kedua, alur perencanaan ulang struktur utama. Yang ketiga, perencanaan ulang anggaran biaya. Data perencanaan. Yang pertama, data proyek. Nama proyek pembangunan gedung kantor cabang BRI Sidoarjo yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani nomor 35 Sidoarjo, Kota Sidoarjo, Jawa Timur. Data bangunan, luas bangunan kurang lebih 2.592 meter persegi. Jumlah lantai 3 lantai, tinggi per lantai 4 meter tipikal, lantai 1 sampai lantai 3. Data struktur atap. Ini struktur gable frame atau baja, mutu baja 240 MPa dan 370 MPa. Profil kuda-kuda yang digunakan white plank 250, 11. Profil boarding light lip channel ukuran 150, 65, 20, 3,2. Penutup atap masten roof, sudut kemiringan atap yakni 15 derajat. Yang kedua, plat lantai. Untuk baja 400 MPa, untuk beton 24,9 MPa atau K300. Jenis plat 2 arah, tebal plat 120 mm. Balok mutu baja 400 MPa, mutu beton 24,9 MPa. Dimensi balok anak memanjang yakni 30,5 cm dan balok anak melintang 20-40 cm. Dimensi balok utama balok memanjang 35-65 cm dan balok induknya 35-55 cm. Untuk tangga, tinggi tangga 3,96 meter, lebar tangga 1,43 meter. Tebal plat digunakan 120 mm. Yang terakhir, kolom mutu baja 400 MPa, mutu beton 24,9 MPa, dimensi kolom dipakai 60 cm. Pertama, pembahasan perencanaan atap. Yang pertama, pada atap ada perencanaan gording. Profil gording dipakai light lip channel 150, 65, 20, 3,2. Berdasarkan kontrol pelangsingan, kontrol tegangan lentur, dan terakhir kontrol lanjutan, gording 150, 65, 20, 3,2 aman untuk digunakan.
Yang kedua, perencanaan penggantung boarding. Dari hasil perhitungan pembebanan penggantung boarding dan penentuan tulangan serta kontrol kuat rencana leleh dan putus, didapatkan penggantung boarding dengan besi tulangan diameter 12 mm aman untuk digunakan. Yang ketiga, perencanaan ikatan angin. Dari hasil perhitungan ikatan angin, berdasarkan beban angin berfaktor sebesar 22,5 kg per meter persegi, serta kontrol kuat rencana leleh dan putus, diperoleh hasil bahwa besi tulangan diameter 10 mm aman untuk digunakan. Keempat, perencanaan kuda-kuda. Dari hasil perhitungan analisa menggunakan RSAP, dapat gaya-gaya terbesar dari kombinasi 7, seperti dalam tabel. Dari perhitungan pembebanan pada kuda-kuda, dilakukan kontrol interaksi aksial dan tur, yang mana nilainya kurang dari 1. Maka profil WF 250-250, 11-11 aman untuk dipakai. Yang kelima, perencanaan sambungan. Yang pertama, perencanaan sambungan pada pengalihan sambungan tipe 1, meninjau gaya vertikal momen yang terjadi, diperoleh jumlah baut 12 menggunakan diameter 19 mm dan tebal plat tumpunya sebesar 1 cm. Seperti gambar dapat dilihat detail letak baut pada sambungan tipe 1. Selanjutnya, perencanaan sambungan tipe 2 meninjau gaya vertikal momen yang terjadi, diperoleh jumlah baut 8 diameter 19 mm dan tebal plat 1 cm. Keenam, perencanaan perletakan kuda-kuda. Berdasarkan kontrol tegangan desak, diperoleh tebal plat tumpu ukuran 30 x 30 dikali 2 cm. Dan berdasarkan kontrol tahanan tumpu, diperoleh 4 baut angkur diameter 22 mm, panjang angkur 150 mm. Dapat dilihat pada gambar. Perencanaan plat lantai. Dari hasil perhitungan dengan perencanaan tebal plat lantai tipe A1 yang digunakan sebesar 12 cm, maka dipakai tulangan lapangan sebesar D10-200 dan tulangan tumpuan dengan besi tulangan D10-200 juga, dan tulangan bagi dipakai D10-200. Yang kedua, perencanaan balok anak memanjang. Berdasarkan hasil analisa perhitungan statika menggunakan koefisien, didapatkan momen-momen dan gaya geser sebagai berikut. Ukuran balok anak memanjang direncanakan dengan ukuran 30-55 cm, sehingga diperoleh tulangan di daerah tumpuan 4D22 dan 2D22. Dan cengkang dipakai di form 10 jarak 150 mm. Pada daerah lapangan, tulangan tarik dipakai 3 di form 22 dan tulangan tekannya 2 di form 22. Sengkangnya dipakai pada daerah lapangan di form 10 jarak 200 mm. Perencanaan balok anak melintang berdasarkan hasil analisa pada menggunakan koefisien, didapatkan momen sebagai berikut. Ukuran balok anak melintang direncanakan dengan ukuran 20-40 cm, sehingga diperoleh di daerah tulangan di daerah tumpuan, yakni pada tulangan tarik 3 di form 22, tulangan tekannya 2 di form 22. Tengkang dipakai D10 di form 10, jaraknya 100 mm. Pada daerah lapangan dipakai 2 di form 22 dan 2 di form 22. Sengkangnya dipakai di form 10, jarak 150 mm. Bisa lihat detailnya pada gambar. Yang keempat, perencanaan balok memanjang berdasarkan hasil perhitungan menggunakan koefisien juga, diperoleh momen dan gaya geser seperti ini. Direncanakan balok memanjang ukuran 35-65. Tulangan di daerah tumpuan, tulangan tumpuan atas dipakai 4 di form 22, tulangan tumpuan bawah 2 di form 22.
Sengkangnya pada daerah tumpuan dipakai di form 10 jarak 150 mm. Pada daerah lapangan, tulangan lapangan atas dipakai 2 di form 22, tulangan lapangan bawah dipakai 3 di form 22. Dan sengkangnya pada daerah lapangan dipakai di form 10 jarak 250 mm. Bisa dilihat pada gambar. Yang kelima, perencanaan tangga. Pertimbangan outlet dan outlet. Langkah maju direncanakan 30 cm dan langkah naik 17 cm. Tebaklah rata-rata besar ini. Dari hasil perhitungan analisa penulangan plat tangga diperoleh tulangan utama di 10.200 dan tulangan bagi dipakai di 10.200 juga. Selanjutnya perhitungan balok tangga. Di dimensi untuk balok tangga digunakan 20-30 cm. Dari hasil analisa pembebanan dapatkan momen sebesar ini dan gaya dasar sebesar ini. Sehingga didapatkan tulangan daerah tumpuan 2D13 dan daerah lapangan juga 2D13. Sengkang daerah tumpuan digunakan D10 jarak 100 mm, daerah lapangan sengkangnya dipakai D10 jarak 120 mm. Perencanaan portal bentang arah Y, rekapitulasi beban yang bekerja. Bisa dilihat pada tabel berikut. Berikut ini merupakan hasil perhitungan gaya dalam dengan menggunakan bantuan RSAP. Momen maksimum balok induk melintang. Perencanaan balok induk, perhitungan pembuahan pada balok induk AS3 FE lantai 2 karena merupakan memiliki momen maksimum, sehingga diperoleh ukuran balok induk direncanakan dengan ukuran 3555, sehingga diperoleh tulangan di daerah tumpuan pada tumpuan atas memakai tulangan 4 di form 22, pada tumpuan bawah 2 di form 22, dan sengkang digunakan pada tumpuan di form 10 jarak 150 mm. Pada lapangan, tulangan lapangan atas dipakai 2 di form 22, tulangan lapangan bawah dipakai 3 di form 22. Sengkang dipakai pada daerah lapangan di 10 jarak 250 mm. Bisa dilihat seperti gambar. 7. Perencanaan kolom. Hasil perhitungan untuk kolom dapat dilihat pada lampiran ini. Dari hasil perhitungan digunakan dimensi kolom ukuran 600 mm dipakai tulangan 8D22. Tulangan sengkang pada daerah tumpuan di form 10 jarak 200 mm dan tulangan sengkang lapangan dipakai di form 10 jarak 250 mm. Gambaran seperti ini. Dan terakhir perencanaan anggaran biaya. Total rencana anggaran biaya pada pekerjaan struktur tas ini adalah Rp4.486.678.000. Terakhir penutup. Ya, kesimpulannya pada ini struktur atap baja digunakan boarding digunakan lightly panel 12065 kali 20 kali 3,2. Penggantung boarding menggunakan besi polos diameter 12 mm. Ikatan angin menggunakan besi polos diameter 10 mm. Kuda-kuda profil white plank 250 250 11 11. Temuan baut menggunakan baut 325 jumlahnya 12 diameter 19 mm. Angkur digunakan baut jumlahnya 4 diameter 22, panjang angkur 15 cm. Struktur plat lantai dengan tebal 12 cm dan penilangan di 10.200. Balok anak memanjang dengan ukuran 30-55 cm. Balok anak melintang dengan ukuran 20 x 40 cm. Balok memanjang ukuran 35 x 65 cm. Balok induknya 35 x 55 cm.
Untuk detailnya bisa dilihat. Untuk kolom dengan lebar 60 kali 60 cm, tulangannya 8D22, sengkang tumpuan D10-200, sengkang lapangan D10-250. Untuk tangga dan bordes digunakan tebal plat 12 cm. Tulangannya D10-200. Balok tangga ukuran 20 kali 30 digunakan tulangan lapangan atas 2D13 dan tulangan lapangan bawah 2D13. Tulangan tumpuan atas dan tulangan tumpuan bawah juga 2D13. Rencana anggaran biaya pada perencanaan struktur atas gedung, biaya yang diperlukan adalah ini, 4.486.678.000 rupiah. Dan terakhir saran, dari hasil perhitungan perencanaan ulang pada perkembangan gedung kantor cabang BRI Sidoarjo ini dapat diberikan saran sebagai berikut. Perencanaan struktur harus mengikuti peraturan yang berlaku dan lebih baik menggunakan peraturan yang baru. Sebelum melakukan perhitungan statika, disarankan untuk membuat skema pembebanan agar perhitungan lebih tepat. Perhitungan statika dan penggambaran sebaiknya menggunakan software agar pekerjaan lebih cepat dan efisien. Pada perhitungan, dimensi harus dianalisis terlebih dahulu agar mendapatkan hasil yang paling efisien. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.